Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, Ikhlas Tanpa Batas. Kembali lagi ke Ikhlas Studio Jambi dalam materi Akidah Mukmin, sifat Allah yang ketujuh yaitu Qudrah. Sifat Allah yang ketujuh yaitu Qudrah artinya kuasa. Qudrah Allah memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan. Tiap-tiap sesuatu, maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim, lagi azali, sabit, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Pengertian al-qudrah adalah perkataan bahasa Arab yang maknanya dalam bahasa kita atau secara lughah dalam bahasa kita adalah kuasa atau daya upaya atau mampu, ataupun boleh juga kita maknakan sebagai boleh. Misalnya kita berdaya upaya berpuasa atau mampu berpuasa dan sebagainya. Qudrah sesungguhnya keyakinan kita terhadap qudrah Allah ini di dalam Al-Quran telah Allah sampaikan. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 20 yang bunyinya Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Artinya bagi apa saja di atas sesuatu itu, yaitu siapa saja, sama ada manusia ataupun hewan ataupun kayu-kayu ataupun malaikat, dan apa saja sama ada di atas langit ataupun di bumi, di dunia ataupun di akhirat, Allah berkuasa di atas semuanya, sama ada mengadakan atau mentiadakannya. Berkuasa atas seluruh makhluk. Allah maha berkuasa kepada siapa saja. Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah boleh beri kuasa, sama ada di dalam Islam ataupun bukan Islam. Sama ada dia orang baik ataupun orang jahat. Cuma yang berbeda ialah jika orang baik diberi kuasa, maka ia adalah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika orang jahat yang diberi kuasa, ia bukan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa kunut ada perkataan yang artinya, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau kasihi, dan tidak akan mulia orang yang telah engkau musuhi. Hakikat kodrat Allah. Karena itu, hakikat sebenarnya sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa ia merupakan suatu sifat yang qadim, lagi azali, yang bersendiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Ini bersetuju dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita telah maklum, qadim dan azali itu ialah sesuatu yang tidak ada permulaannya. Yaitu suatu yang tidak didahului oleh tiada. Dan sebagaimana kita juga telah ketahui, zat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Yang artinya tidak ada bermula, dengan itu juga sifat Allah Ta'ala juga adalah qadim lagi azali. Dan di antara sifat Allah yang qadim lagi azali ini ialah qudrah Allah Ta'ala. Yang memberi bekas artinya dia cuma menyebut saja seolah-olah sifat Allah qudrah itu yang berkuasa memberi bekas kepada perbuatan. Tetapi hakikatnya dia tahu bahwa yang sebenarnya memberi bekas ialah zat Allah Ta'ala. Jadi di dalam disebutnya orang akan berkata, sudah kehendak qudrah Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan disebut-sebutkan yang sempurnanya. Tetapi dari segi keyakinan, dia tahu bahwa bukan sifat qudrah Allah itu yang memberi bekas, tetapi zat Allah itulah yang sebenarnya memberi bekas.
Hidupkan Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa yang berkuasa sebenarnya hanyalah Allah. Makhluk tidak berkuasa. Sebab itu kita berani berjuang. Dia berani berjihad. Dia berani berkata benar. Tidak takut dengan dan gentar. Orang mukmin berani melahirkan kehidupan secara Al-Quran dan secara Sunnah. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan ejekan orang. Baginya, semua penghinaan yang orang lemparkan itu tidak boleh memberi bekas. Karena yang boleh memberi bekas hanyalah kuasa Allah. Walau hina orang berikan kepadanya, namun kalau Allah hendak muliakannya, siapapun tidak boleh menghalangi. Demikianlah sifat Allah yang ketujuh, yaitu qudrah. Kesimpulannya, bahwa apapun di dalam kehidupan ini, hanya Allah lah yang mampu memberi, yang kuasa memberi bekas kepada kehidupan kita. Jadi, hiduplah kita dengan sesungguhnya, dan jangan khawatir, jangan takut. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, la tahab, la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih, jangan gentar. Innallah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita sudah mempunyai akidah mukmin, keyakinan yang kuat kepada Allah, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita gentar di dalam kehidupan ini. Jangan takut miskin, jangan takut tidak kawin, jangan takut tidak dapat jodoh, jangan takut tidak ada punya kerjaan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu di dalam apa? Kuasa kudrah Allah tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.